dapati anak saat itu sedang menjerit ketakutan. Saya peluk dia. Pagar runtuh semua, rumah terbelah samping, goyang terus, tiba-tiba muncul air. Ini adalah cobaan dari Allah. Tidak mungkin orang dicoba kalau tidak kuat. Ini gempa ini, Masya Allah, meluluh lantakan daerah di sekitar kami. Muncul air, lumpur. Sampai 1 jam kemudian muncul sehingga banjir sedikit, dan ditambah kemudian muncul percikan api sehingga langsung malam itu terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Sehingga mayat-mayat terbakar, dilempar ke laut, ketika masih hidup kemudian ditombak. Kepala kerbau dipotong kemudian dibuang di laut. Sesembahan ayam dilepas di laut sampai mati. Sulawesi Tengah, Indonesia. 28 September 2018, ketika azan maghrib berkumandang, kepulauan ini dikejutkan dengan bencana tsunami setinggi 3 meter dan gempa bumi bermagnitud 7.4 skala Richter, sekaligus turut mengoncangkan bandar berdekatan seperti Kota Palu, Petobo dan Balora. Jika dulunya kota ini menjadi destinasi pelancongan dan dihiasi dengan keriangan dan gelak tawa, kini bandar ini ibarat bandar mati dan penuh dengan tangisan dan air mata. Mayat ditemui bergelimpangan, beribu rumah bangunan termasuk pasaraya dan hotel rebah menyembah bumi. Malah sehingga hari ini juga, jumlah yang terkorban dan cedera mencecah ribuan orang, manakala ramai lagi yang masih dilaporkan hilang. Bagi Ustaz Abu Umar Al-Qassam, salah seorang daripada ribuan mangsa yang terselamat, beliau amat bersyukur kerana kesemua keluarganya terselamat dan turut mengakui dirinya sedikit trauma dengan tragedi berkenaan. Saat itu ketika menjelang maghrib pada hari Jumat sore, kita sempat digoyang gempa yang kecil pada pukul 15. Tapi saat itu saya merasa bahwa itu hanya gempa biasa. Setelah menjelang maghrib kemudian saya dengan anak-anak di rumah, ya, saya sendiri dengan 3 anak, kebetulan istri sedang di luar. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat mendadak. Kita diangkat dulu. Angkat. Kalau untuk di wilayah Baloroa itu kurang lebih ya 5 meter. Diangkat, kemudian diputar, kemudian dikasih jatuh. Setelah itu, setelah jatuh muncul air, lumpur. Sampai 1 jam kemudian muncul sehingga banjir sedikit, dan ditambah kemudian muncul percikan api sehingga langsung malam itu terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Sehingga mayat-mayat terbakar. Dan saat itu saya berada di kamar, ya. Ketika hendak berdiri terjatuh, buka pintu terjatuh, sehingga ketika saya dapati anak saat itu sedang menjerit ketakutan, saya peluk dia, sehingga saya bisa keluar dari ruangan atau rumah kami tinggal. Saya angkat keluar, kemudian pagar runtuh semua, rumah terbelah samping, goyang terus, tiba-tiba muncul air. Banjir. Saat itu istri belum ada, masih di luar. Begitu istri datang, langsung memeluk saya sambil menangis. Selama saya di sini, kejadian gempa seperti ini baru ini terjadi. Pernah di tahun 2006 lalu ada gempa, tapi tidak sedahsyat ini. Ini gempa ini, Masya Allah, meluluh lantakan daerah di sekitar kami. Namun kami masih bersyukurnya karena keluarga kami selamat. Banyak keluarga dari luar orang lain itu yang Masya Allah sampai saat ini masih tertimbun tanah, masih tertimbun rumah, dan entah sampai kapan akan didapat itu keluarga yang saat ini masih tertimbun. Di sebalik bencana ini juga banyak tanda tanya ataupun persoalan yang timbul. Apakah punca sebenar musibah ini berlaku dan siapakah yang harus dipersalahkan? Menurut Ustaz Abu Umar, berbagai tafsiran ataupun teori orang ramai mengenai kejadian ini. Antaranya seperti pemujaan penjaga laut ataupun festival Palu nominal.
Tambahnya, biarpun dikecam hebat, golongan ilmuwan agama dan pelbagai pertuan Islam di Sulawesi Tengah, namun masyarakat di sini masih berdegil dan ada yang masih meneruskan amalan membunuh haiwan bagi tujuan pemujaan. Jadi setiap tahun kebetulan ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Palu. Di hari itu diadakan acara adat istiadat dengan cara memanggil dukun-dukun, orang-orang pintar, kemudian dipotong kepala kerbau, kambing, kemudian dipersembahkan kepada laut. Dan itu sudah berapa kali ditegur oleh tokoh agama. Dari mulai tahun pertama itu ditegur, kemudian Allah datangkan angin di tahun pertama. Tapi kemudian pemerintah menganggapnya itu sebagai kejadian biasa. Kemudian di tahun kedua dibikin acara lagi, Allah tegur lagi dengan angin yang sangat keras, dan itu tidak menyadarkan orang-orang yang melakukan maksiat syirik itu. Sehingga tahun ini bertepatan hari itu, hari Jumat sore itu bertepatan dengan pembukaan acara tersebut. Jadi saat itu di Pantai Talisa itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 mangsa kumpul di situ hendak melakukan pembukaan acara Palu Nomoni. Tapi Allah berkehendak lain. Sebelum acara dibuka, Allah hempaskan laut, digoyang dengan gempa, sehingga ribuan rakyat yang saat itu hendak mengikuti pembukaan acara Palu Nomoni mati semua. Apapun puncanya, Ustaz Abu Umar berharap masyarakat di Sulawesi dapat mengambil iktibar dan peringatan selain merenung kembali kejadian tragik yang melanda daerah ini. Baginya, setiap musibah yang hadir adalah ujian Tuhan dan orang ramai perlu bersangka baik dan bersimpati terhadap mangsa yang terjejas dan cuba membantu sedaya yang termampu. Saya berharap pada saudara-saudara kami juga yang saat ini sama mengalami musibah yang sama dengan saya, mari bersyukur kepada Allah. Kalaupun keluarga Anda saat ini hilang, maka bersyukurlah, semoga beliau syahid. Kalaupun yang masih hidup, maka bersyukur, makin perbanyak ibadah kepada Allah dan jauhi hal-hal yang menyebabkan mengundang murka Allah. Seperti itu harapan saya kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu ini. Hindari kesyirikan-kesyirikan yang menyebabkan Allah murka sehingga terjadi seperti ini.